Di sana mereka bakal bangun kembali Bait Suci Salomo, bukan cuma sebagai tempat ibadah, tapi sebagai markas besar teknologi global. Di tempat suci itulah sistem AI, mata uang digital, dan kontrol total atas manusia dikendalikan. Intinya satu, mereka mau menciptakan Pax Judaica. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Sarah Ladiu, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Nah, pembahasan menarik yang mau aku bahas hari ini adalah konspirasi tentang Pax Judaica. Teori ini aku ambil dari seorang profesor asal Cina bernama Sui Qinjiang yang membahas tentang keterkaitan geopolitik dunia saat ini dan teori bahwa Pax Judaica akan menjadi pengganti Pax Americana sebagai dominasi hegemonik. FYI, pembahasan di video ini lumayan berat dan panjang, jadi tolong disimak baik-baik ya, Le. Aku usahain juga ngejelasin pelan-pelan biar kita sama-sama paham gitu. Oke? Kalau aku salah, kritik aja gak apa-apa, Le. Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Jadi gini, Le, teori ini berawal dari 3 tokoh utama, ada Jacob Frank, Mayer Rothschild, dan Adam Weishaupt. Yang pertama, Jacob Frank, seorang pendiri sekte Yahudi Polandia yang mendirikan sekte bernama Frankisme. Ia mengaku sebagai reinkarnasi dari Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi ini, Le, orang yang pernah mengaku sebagai Mesias. Kalau di Islam, kita tuh taunya Nabi Isa. Aku nggak menyamakan ya, tapi di keyakinan kita kan Nabi Isa bakal turun di akhir zaman. Nah, di Yahudi juga ada ajaran yang mirip-mirip semacam itu, Le. Jadi ada orang nih di zaman dulu ngaku Mesias. Terus di zaman sekarang ada lagi nih yang ngaku reinkarnasi dari Mesias yang kemarin gitu. Jacob Frank and the gang ini secara publik mengaku beragama Katolik, tapi ternyata diam-diam mereka mempraktikkan ajaran rahasia mereka sendiri. Ibarat kata, Le, Katolik ini cuma sebagai cover doang, aslinya mah ya sekte gitu. Terus mereka ini diceritain masuk ke perkumpulan rahasia. Nah, itu. Yang kedua ada Mayer Rothschild, seorang bankir Yahudi Jerman yang berhasil mendirikan dinasti perbankan Rothschild, salah satu keluarga bankir paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah Eropa. Ia sangat berpengaruh dalam pembiayaan kerajaan, perang, dan negara karena begitu berkuasa secara finansial. Teori ini menyebut bahwa ia merupakan pendukung Jacob Frank. Dan yang terakhir, Adam Weishaupt, seorang filsuf Jerman dan profesor hukum yang paling dikenal sebagai pendiri Ordo Illuminati. Ia adalah keturunan dari keluarga Yahudi yang telah berpindah ke agama Katolik dan pernah belajar di sekolah Yesuit atau Serikat Yesus. Organisasi yang paling berpengaruh juga, sampai mereka ini pernah dibubarin Paus karena tekanan dari raja-raja Eropa yang merasa terancam oleh kekuatan politik Yesuit. Padahal mereka cuma perkumpulan keagamaan loh, tapi ya emang politik kan gak sebatas di pemerintahan doang. Nah, menurut teori ini, ketiga tokoh ini katanya pernah ketemu dan bareng-bareng bikinlah organisasi baru bernama Illuminati yang dipercaya mengendalikan dunia. Terus Illuminati ini mulai menyusup ke organisasi besar lain yang udah punya pengaruh kuat, yaitu Freemasonry. Dari situ terbentuklah aliansi antara Yesuit, Yahudi, Frankis, Katolik, dan Freemason. Nah, Le, ada cerita yang bilang Illuminati itu udah dibubarin, tapi ada juga yang percaya itu cuma tipuan doang buat ngelabuin publik. Soalnya gini, Le, masyarakat rahasia itu justru butuh publisitas untuk merekrut orang, dan katanya struktur mereka tuh kayak piramida. Di puncaknya ada kepemimpinan rahasia yang disebut 13 keluarga bangsawan. Nah, ini kalian bisa pause sendiri dan baca 13 keluarga itu. Terus di tengah ada manajemen ambisius yang pegang kuasa kayak organisasi internasional, bank sentral, dan pemimpin politik yang menjalankan instruksi dari puncak. Nah, di dasarnya itu ada anggota biasa yang bahkan gak tahu agenda asli mereka ini buat apa. Terus masalah terbesar dari aliansi ini tuh sebenarnya di satu hal, yaitu gimana caranya para pemimpin mereka bisa tetap sinkron, tetap searah dari generasi ke generasi. Dan menurut teori ini, solusinya adalah eskatologi. Gampangnya tuh, eskatologi ini teori tentang akhir zaman dan kehidupan setelah mati. Jadi walaupun beda-beda keyakinan atau beda-beda eskatologi, aliansi rahasia ini bisa bersatu karena tujuannya sama, yaitu menciptakan sistem dunia akhir zaman. Nah, ini aku mau bahas macam-macam eskatologi dari aliansi ini supaya kita bisa ngeliat nih kalau ternyata gak ada yang kebetulan, semua kekacauan, perang, krisis teknologi itu emang udah direncanain menurut teori ini.
Pertama Yahudi, kalau versi eskatologi Yahudi itu kira-kira begini. Mereka percaya umat Yahudi dulu diusir dari Yerusalem karena dosa. Terus nanti bakal muncul Mesias Yahudi yang memimpin mereka balik, mendirikan Israel sepenuhnya dan membangun lagi Bait Suci Salomo. Nah, Bait Suci Salomo ini adalah tempat ibadah pusat bangsa Yahudi kuno di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo atau Nabi Sulaiman. Menurut sejarah, bangunan ini udah hancur ribuan tahun lalu, udah nggak ada, udah lenyap deh. Katanya lokasinya itu sekarang sama persis di lokasi Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock, kubah batu. Mirip-mirip tuh sama kisah Nabi Isa. Kalau di Islam kan diyakini akan muncul di akhir zaman. Cuman yang ini tuh versi Yahudi. Setelah itu bakal ada perang Yajuj dan Majuj di mana dunia bersatu buat melawan Israel. Tapi Tuhan turun tangan, Israel menang dan dimulailah zaman Mesianik di mana Israel menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lain. Ini versi eskatologi Yahudi. Kedua, Frankisme. Kalau versi Frankis atau Sabbatai Frankis ini malah lebih ekstrim. Mereka percaya Mesias itu udah datang, entah Sabbatai Zevi atau Jacob Frank. Aku ingetin lagi ya, Sabbatai mengaku Mesias, Jacob mengaku reinkarnasi Sabbatai. Nah, di sekte ini ajarannya tuh karena Mesias udah ada, jadi manusia nggak perlu lagi nunggu Tuhan. Bahkan menurut mereka zaman Mesianik justru bisa dipercepat dengan cara berbuat dosa. Iya, dosa karena hukum dianggap buatan setan, jadi makin dilanggar, makin cepat dunia yang jahat ini runtuh dan Tuhan dipaksa turun tangan. Dan versi surga mereka apa? Isinya kenikmatan material kayak pesta, seks, dan hidup abadi. Ketiga, Kristen. Kalau versi Zionis Kristen ini agak beda lagi, Mereka mengambil eskatologi Yahudi tapi ditafsir ulang secara Kristen. Menurut mereka, zaman Mesianik versi Yahudi itu justru sistem antikristus. Jadi kalau versi Yahudi bilangnya, ini Mesias, dunia akan damai. Zionis Kristen akan balas, justru ini antikristus, dunia sedang ditipu gitu. Jadi logikanya kalau orang Yahudi menerima seorang Mesias yang bukan Yesus, maka itu pasti antikristus. Nah, Mesias Yahudi ini diceritain bakal bikin pemerintahan dunia dengan tanda binatang. Soalnya dalam kitab Wahyu Injil pasal begini, kalian bisa pause dan baca, Di situ disebutkan bahwa akan ada sistem di mana orang gak bisa jual beli tanpa tanda tertentu. Nah, tanda ini disebut tanda binatang. Zionis Kristen modern menafsirkannya sebagai chip, ID digital, sistem identitas global, mata uang digital, dan AI surveillance. Mereka menganggap kalau ada sistem global yang mengatur semua manusia, itu tanda antikristus. Terus ceritanya pas Israel hampir kalah di perang Yajuj dan Majuj, Yesus bakal turun lewat kedatangan kedua. Dimulailah pengangkatan dan masuklah zaman Mesianik versi Kristen. Nah, logika kuncinya, dalam pandangan ini orang Kristen butuh orang Yahudi sebagai bagian dari skenario buat supaya kedatangan kedua Yesus bisa terjadi. Begitu, semoga paham ya. Nah, keempat, Freemasonry. Kalau versi Freemasonry menurut teori ini mereka menganut deisme, yaitu percaya kalau Tuhan menciptakan alam semesta, habis itu manusia dibiarkan pakai kehendak bebas gitu, kayak oke, udah diciptain ya udah terserah habis itu mau ngapain gitu. Misinya manusia harus naik level, yaitu menciptakan keilahian melalui sains, melalui debat terbuka atau melalui pemikiran rasional. Tanda-tandanya kata teori ini ada 3. Pertama, memutarbalikkan realitas yang dikaitkan dengan bom nuklir. Why bom nuklir? Nah, dalam banyak mitologi dan agama, Tuhan itu kan pencipta. Tuhan itu sambil dengan penghancur, maha penghancur. Tuhan itu penentu hidup dan mati seseorang. Nah, bom nuklir dianggap simbol karena bisa memusnahkan kota dalam sekejap, bisa mengakhiri peradaban, dan bisa mengubah sejarah dunia. Jadi logikanya begini, kalau manusia sudah bisa menciptakan sesuatu yang kekuatannya sanggup memusnahkan dunia, itu artinya manusia seolah-olah lagi meniru atau mengambil alih kekuatan Tuhan. Kedua, membunuh raja atau simbol keilahian yang dikaitkan dengan pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Why JFK? Karena JFK dianggap pemimpin paling populer di abad ke-20, figur karismatik. Dia tuh hampir digambarkan sebagai ikon suci Amerika. Nah, membunuh JFK sama dengan mengawali zaman baru, perang, interstate surveillance, dan lain-lain. Kayak
ada perubahan besar gitu di dunia setelah kejadian itu. Ketiga, menciptakan kehidupan yang dikaitkan dengan AI. Asal kalian tahu lah, AI modern udah bisa belajar sendiri, mengambil keputusan, mengalahkan manusia di banyak bidang, menghasilkan ide, gambar, teks, dan mengoptimalkan sistem. Jadi lah, kalau manusia bisa menciptakan entitas yang bisa berpikir, belajar, dan mengatur dunia, maka manusia dianggap udah berada di status Tuhan. Aku jadi inget ini dah, kalau dulu zaman Fir'aun karena dia udah ngerasa punya segalanya, power, tahta, kekuasaan, jaringan, koneksi, merasa sombong, akhirnya mengaku Tuhan. Jangan-jangan di zaman sekarang ada lagi, karena udah ngerasa bisa dan punya segalanya, akhirnya pengen jadi Tuhan. Jadi ketika mereka bilang menciptakan kehidupan, maksudnya tuh manusia menciptakan sesuatu yang meniru atau melampaui kemampuan mental manusia. Dan itulah yang mereka kaitkan dengan AI. Bahkan menurut Elon Musk, pada tahun 2029 AI diprediksi akan lebih pintar dari gabungan seluruh umat manusia di bumi. Ya, tujuan akhirnya begini lah, semua kekacauan dunia, krisis ekonomi, sampai kecanggihan AI yang bisa mantau kita tiap detik, itu sengaja diciptakan supaya umat manusia merasa putus asa dan butuh satu pemimpin dunia. Di saat itulah aliansi ini hadir sebagai pahlawan. Mereka bakal memindahkan pusat kekuatan dunia dari Amerika atau Eropa langsung ke Yerusalem. Di sana mereka bakal bangun kembali Bait Suci Salomo, bukan cuma sebagai tempat ibadah, tapi sebagai markas besar teknologi global. Di tempat suci itulah sistem AI, mata uang digital, dan kontrol total atas manusia dikendalikan. Intinya satu, mereka mau menciptakan Pax Judaica, sebuah tatanan dunia baru yang menjanjikan stabilitas dan keamanan global. Namun dengan syarat pusat kendali politik, finansial, dan teknologi dunia harus pindah ke satu titik koordinat, yaitu Yerusalem. Strateginya gimana? Nah, sekarang kita masuk nih, hubungannya dengan pergerakan geopolitik dunia saat ini. Pertama, Eropa. Nah, kalau kita pakai lensa Pax Judaica buat melihat 10-20 tahun ke depan, Eropa itu lagi disetel buat masuk ke fase kehancuran yang disengaja. Ibaratnya Eropa lagi dijepit pakai dua tekanan sekaligus, dari luar dan dari dalam. Dari luar, mereka sengaja dibenturkan terus sama Rusia. Bukan cuma soal wilayah, tapi soal perebutan pengaruh global sampai merembet kemana-mana. Mulai dari ekonomi yang dibikin ambruk, serangan cyber, sampai perang fisik yang nggak kelar-kelar. Kebuktikan sampai sekarang emang nggak kelar-kelar. Di sisi lain, negara-negara di Timur Tengah akan dibuat kacau terus sampai memaksa jutaan orang lari ke tempat aman, yaitu Eropa. Dan real fact-nya, teori ini sinkron dengan keadaan Iran akhir-akhir ini. Sejak akhir Desember 2025 sampai Januari 2026, gelombang protes terburuk dalam sejarah terjadi di sana. Krisis ekonomi yang mengancam rezim sampai mata uang rial yang jatuh ke level terendah dalam sejarah. Bahkan kalau dikonversi ke dolar, satu rial Iran udah nggak ada harganya, Untuk perbandingan aja ya, pas tahun 1979 satu USD itu kalau dikonversi sama dengan 70 rial. Kalau sekarang satu USD itu sama dengan 1.092.500 saat video ini dibuat. Bahkan di Indonesia aja satu USD itu masih 16 ribuan. Di Iran satu USD sama dengan 1 juta. Inflasinya tinggi banget, Dampaknya ini memukul ekonomi rakyat, makanya warganya pada protes. 2.500 orang meninggal, 18.000 orang ditangkap, dan protesnya ini menyebar ke 31 provinsi menuntut perubahan rezim. Gegara demo ini pemerintah Iran sampai memperlakukan pemadaman internet nasional dan gangguan jaringan telepon untuk membatasi penyebaran informasi ke luar negeri. Nah, itu dari luar. Sementara dari dalam, karena konflik di Timur Tengah, Rusia mau Ukraina, akhirnya banyak orang yang jadi mengungsi ke Eropa. Teori ini bilang Eropa bakal makin rapuh karena gelombang imigrasi besar-besaran yang memicu konflik budaya, beban ekonomi naik, dan stabilitas keamanan rapuh. Kalau udah kayak gitu, aliansi ini mau menghapus peran Eropa sebagai kekuatan dunia. Eropa sengaja dihancurkan supaya nantinya bisa diselamatkan oleh Pax Judaica.
Kedua, geopolitik Amerika Serikat. Nah, kalau ngomongin Amerika Serikat dalam teori ini, katanya Amerika bakal kena dua tekanan sekaligus, dari dalam dan dari luar. Dari dalam, aliansi ini sengaja nyiptain polarisasi politik yang ekstrim, sengaja nih menciptakan dua kubu. Ada kiri liberal demokratis dan kanan konservatif yang saling membenci, ada yang pro, ada juga yang kontra dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, menurut teori ini, perbedaan itu bisa nyiptain konflik internal serius alias perang saudara. Lalu dari luar, di saat situasi internal dalam negeri lagi kacau, Amerika bakal terlibat ke konflik dengan Venezuela atau negara-negara lain di Amerika Selatan. Anyway, teori ini udah diprediksi oleh Profesor Swachin Yang sebelum kejadian penculikan Presiden Nicolas Maduro terjadi. Kan diculiknya tanggal 3 Januari 2026. Nah, video prediksi Amerika menyerang Venezuela itu udah dari 18 Desember 2025. Kalian bisa lihat sendiri, itu diupload di channel Predictive History berjudul Secret History #NPaxTodayka. Dan menurut teori ini, kombinasi konflik internal dan eksternal itu bakal bikin Amerika kelelahan, fokusnya pecah dan perlahan kehilangan dominasinya sebagai kekuatan utama dunia. Ketiga, geopolitik Asia. Nah, kalau kita geser ke Asia, teori ini bilang kawasan ini bakal menjadi salah satu titik panas paling berbahaya. Amerika diprediksi bakal melakukan semacam blokade laut terhadap Cina. Bukan selalu lewat perang terbuka, tapi lewat kontrol jalur perdagangan, selat-selat penting, sanksi, dan tekanan militer di laut. Tujuannya bukan cuma nahan ekonomi Cina, tapi juga ngebatasin pengaruh globalnya. Buktinya sekarang Amerika secara terang-terangan menyebut akan mendapatkan Greenland. Emang apa hubungannya? Nah, asal kalian tahu ya, wilayah Greenland ini ada banyak negara yang amat sangat ingin menguasai wilayah ini. Why Greenland, Karena satu, posisi geografisnya strategis. Greenland terletak di dalam lingkaran Arktik, berbatasan dengan Samudra Arktik yang mulai mencair. Nah, hal ini berpeluang besar menjadikan pulau itu sebagai pintu gerbang untuk mengakses dan mengontrol rute pelayaran baru yang terbuka akibat es mencair. Yang kedua, faktornya itu sumber daya alam yang melimpah. Greenland mengandung cadangan mineral tanah langka, rare earth elements yang vital untuk teknologi modern dalam pembuatan ponsel, mobil listrik, komputer, dan lain-lain, serta memiliki potensi minyak, gas, dan sumber daya lain di dasar laut teritorialnya. Dari namanya aja Greenland, daratan hijau. Aku mau namain dikit, tau gak sih kalau Greenland sekarang kan lebih banyak salju, kebalikan nama Iceland. Namanya Iceland tapi pulau itu isinya hijau semua. Nah, ternyata dulu tahun 850 Masehi, itu pas zaman Viking, mereka nemuin pulau yang hijau semua, makanya dinamain Greenland. Terus di wilayah lain ada juga Viking yang nemuin pulau tapi isinya es semua, makanya dinamain Iceland. Tapi karena meletusnya gunung Samalas di Lombok, Indonesia tahun 1257, itu dahsyat banget sampai mengubah iklim bumi, sampai mengubah Iceland yang tadinya penuh es menjadi daratan hijau kayak sekarang, dan Greenland yang tadinya hijau jadi salju semua kayak sekarang. Nah, karena prediksinya nggak lama lagi iklim bakal berubah, makanya Greenland bakal kembali ke kondisi awal. Greenland, daratan hijau, tanah hijau. Makanya banyak negara yang ngelirik. Tapi Amerika malah, I see it, I want it, I got it. Ketiga, rute pelayaran baru. Mencairnya es membuka jalur barat laut dan rute Arktik lain yang mempersingkat perjalanan kapal antara Asia, Eropa, dan Amerika. Artinya, siapa yang mengontrol Greenland, dialah yang bisa mengatur akses ke rute-rute ini. Dan ini bukan cuma soal kapal lewat, tapi soal kontrol ekonomi global. Keempat, keuntungan militer dan keamanan. Dari sisi militer dan keamanan juga nggak kalah penting, Greenland itu titik strategis buat pengawasan seluruh wilayah Arktik. Amerika dulu pernah membangun pangkalan dan sistem radar di sana waktu Perang Dingin yang setelah Perang Dunia Kedua, dan sekarang mereka mulai aktif lagi. Bukan mulai aktif, pengen ngerebut supaya bisa memantau pergerakan Rusia, Cina, dan negara lain yang mulai meramaikan kawasan ini. 5. Persaingan kekuatan besar. Pertama ya, Amerika ingin mempertahankan pengaruhnya. Cina, negara non-Arktik, berusaha berinvestasi besar-besaran di Greenland lewat proyek infrastruktur dan pertambangan. 3. Rusia juga ikut-ikutan, Rusia aktif mengklaim wilayah dan membangun pangkalan militer di Arktik.
Gak cuma Rusia, ada juga Denmark yang secara politik menguasai Greenland. Dan yang terakhir Kanada. Kanada juga mempunyai klaim teritorial yang tumpang tindih. Jadi intinya, menurut teori ini, Asia bakal jadi pusat ketegangan global karena perebutan jalur laut, pengaruh ekonomi, dan kekuatan militer, terutama antara Amerika dan Cina, dan langkah-langkah Amerika yang kelihatannya nggak nyambung, kayak soal Greenland. Kalau Cina harusnya kan kalau selatan Cina, ngapain ke Greenland yang letaknya jauh di kutub utara, tapi justru itulah bagian dari strategi besar menguasai rute pelayaran masa depan, sumber daya langka, dan posisi militer kunci. Jadi, ini bukan cuma soal wilayah, tapi soal siapa yang mengontrol arus dunia dari perdagangan, teknologi, dan kekuatan global. Versi teori ini percaya semua ini bukan kebetulan, tapi bagian dari peta besar menuju konflik global yang lebih luas. Di saat yang sama, hubungan Cina, Jepang, dan India juga disebut bakal makin tegang, entah soal wilayah, sejarah, pengaruh regional, atau kekuatan militer. Jadi menurut versi ini, Asia bukan cuma soal satu perang besar, tapi banyak konflik kecil yang saling nyambung, bikin kawasan ini jadi medan tarik-menarik kekuatan dunia. Nah, selanjutnya pergerakan geopolitik Timur Tengah. Nah, kalau masuk ke Timur Tengah, teori ini memprediksi bakal ada perang besar antara Amerika dan Iran. Tapi yang unik dalam skenario ini, Amerika bukannya menang mutlak, tapi justru dibikin kalah. Kenapa begitu? Supaya ada alasan buat dunia bilang Amerika udah nggak mampu lagi jadi negara berkekuatan besar. Nah, pas Amerika ditendang gitu ya keluar dari Timur Tengah, mereka nggak bawa pulang semua senjatanya, aset militer, teknologi, dan dukungan finansialnya justru bakal dialihkan ke Israel sebagai basis utama pengaruh. Jadi jangan dibayangin adu militer di lapangan terus kalah perang, nggak gitu. Tapi kalah karena tekanan geopolitik, kayak Amerika ini dianggap udah terlalu banyak ikut campur urusan negara lain dan gak rusak hukum internasional. Banyak negara yang udah gak respect, udah dicap gagal gitu. Dan akhirnya terjadilah realokasi kekuatan secara keseluruhan, di mana pusat kendalinya memang sengaja digeser ke Israel. Nah, kalau semua prediksi tadi digabung, hasil akhirnya menurut teori ini cuma satu: kekacauan global. Dunia bakal sibuk sama konflik masing-masing. Eropa pecah, Amerika ribut sendiri, Asia panas, Timur Tengah meledak, sementara pusat kekuatan dunia jadi nggak stabil. Di tengah kekacauan itu, Israel digambarkan tetap relatif aman karena punya pertahanan super kuat, termasuk senjata nuklir yang bikin negara lain mikir dua kali buat nyerang langsung. Jadi dalam kacamata teori ini, saat dunia lain saling jatuh, Israel justru berdiri sebagai benteng terakhir yang stabil. Nah, saat Pax Judaica benar-benar terwujud, Israel, khususnya Yerusalem, bakal jadi pusat kendali dunia. Salah satu pilar utamanya adalah sistem pengawasan AI global. Katanya perusahaan-perusahaan teknologi besar bakal pindah atau beroperasi di Israel, lalu membangun sistem kecerdasan buatan yang bisa memantau, mengatur, dan mengontrol aktivitas manusia secara global. Mulai dari data, pergerakan, transaksi, sampai identitas global. Jadi bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal siapa yang pegang kendali atas semua itu. Nah, pilar kedua menurut teori ini adalah soal senjata dan keamanan. Israel digambarkan menjadi pusat bisnis pertahanan dunia, dari jual beli senjata, kontraktor militer swasta, sampai perang non-konvensional kayak perang biologis dan perang informasi. Dalam narasi ini, perang bukan cuma soal tembak-tembakan, tapi juga soal data, opini publik, sabotase digital, dan operasi intelijen. Intinya, kontrol bukan lewat satu perang besar, tapi lewat dominasi keamanan di banyak level sekaligus. Nah, pilar berikutnya menurut teori ini adalah finansial. Katanya, bank-bank besar dunia bakal pelan-pelan pindah atau berpusat di Israel. Sampai akhirnya Israel menjadi pusat perdagangan global dan mata uangnya menjadi semacam standar cadangan dunia. Bukan cuma soal transaksi biasa, tapi terutama buat jual beli sumber daya strategis kayak minyak Rusia, hasil tambang Afrika, dan komoditas penting lainnya. Jadi menurut teori ini, siapa yang pegang sistem keuangan, dialah yang pegang dunia. Nah, pilar berikutnya menurut teori ini adalah transhumanisme buat elit global. Katanya teknologi bakal dipakai bukan cuma buat hidup nyaman, tapi untuk level up gitu, umur dipanjangin, wajah selalu
muda, organ bisa diganti, penyakit bisa dihapus, bahkan kebahagiaan bisa diatur lewat obat dan AI. Jadi hidup bukan cuma lama, tapi juga sempurna versi mereka. Nah, pilar terakhir menurut teori ini adalah kontrol atas massa. Caranya lewat microchip yang disebut-sebut sebagai tanda binatang yang tadi udah aku jelasin kayak identitas digital, mata uang digital, sampai hubungan emosional dengan AI. Bahkan tiap orang bisa hidup di realitas masing-masing. Mirip konsep Matrix di mana dunia yang kita lihat itu udah disesuaikan sama algoritma. Jadi bukan cuma fisik yang dikontrol, tapi juga pikiran, emosi, dan persepsi. Nah, kalau kita lompat ke skenario jangka panjang ya, teori ini bilang begini. Saat Pax Judaica udah mapan, makmur, dan super kuat, justru dari situ bakal lahir sosok yang disebut Antikristus yang kemudian menguasai sistem itu sendiri. Dari situ pecahlah perang Ya'juj dan Ma'juj terakhir, perang besar yang langsung mengarah ke Israel. Dan di puncaknya menurut versi skenario Kristen bakal terjadi kedatangan kedua Yesus. Tapi teorinya juga kasih peringatan, bisa jadi Tuhan tidak setuju dengan sistem Pax Judaica ini dan akan campur tangan dengan caranya sendiri, entah lewat bencana besar, perubahan alam ekstrim, atau peristiwa global yang di luar kendali manusia. Dari skenario sebesar ini terus muncul pertanyaan, siapa sebenarnya sosok-sosok di balik rencana besar ini? Jadi gini ada sebuah poin yang sensitif dalam teori ini, yaitu soal asal-usul orang Yahudi Eropa atau yang kita kenal sebagai Ashkenazi. Cerita ini sebenarnya dikutip dari buku yang judulnya The 13 Tribe, karya Arthur Koestler. Yang aslinya dia ini juga seorang intelektual Yahudi, Nah, di abad ke-8 itu ada sebuah kekuatan besar namanya Kekaisaran Khazar. Posisi mereka ini terjepit, di antara dua kekuasaan raksasa dunia waktu itu, yaitu Kekaisaran Bizantium yang Kristen dan Kekhalifahan Abbasiyah yang Islam. Karena mereka ini pengen tetap independen, gak mau memihak ke salah satunya, mereka akhirnya milih jalan tengah. Ibarat kata mereka butuh cover atau identitas baru supaya nggak dicaplok sama kanan kirinya. Logikanya tuh simpel, kalau orang-orang Khazar ini memeluk Kristen, otomatis mereka harus tunduk di bawah otoritas Roma. Tapi kalau mereka milih masuk Islam, ya mereka bakal berada di bawah kendali Baghdad. Nah, karena mereka nih nggak mau disetir sama kekuatan politik manapun, mereka akhirnya nemu satu solusi, yaitu melakukan konversi massal ke Yudaisme. Kenapa Yudaisme? Karena ini adalah agama monoteis yang sebenarnya jadi dasar buat kedua agama saingannya itu. Tapi hebatnya, Yudaisme ini gak terikat sama kekuatan politik besar manapun di zaman itu. Nah, ini dia bagian yang jadi kunci kenapa mereka bisa memiliki pengaruh besar di Eropa. Bayangin aja pas kekaisaran Khazar ini akhirnya runtuh karena diserang sama Mongol, orang-orang Yahudi Khazar ini gak tinggal diam, Mereka bermigrasi besar-besaran ke Eropa Timur, ke Polandia, ke Hungaria. Di sana mereka gak cuma jadi pendatang biasa, tapi mereka pegang peranan penting sebagai para bankir, administrator, sampai pedagang sukses. Jadi dari dulu tuh mereka memang udah main gitu di sektor keuangan dan pemerintahan. Berdasarkan buku The 13 Tribe tadi, kesimpulan yang ditarik Arthur Koestler yaitu satu, secara genetik sebagian besar Yahudi Ashkenazi modern itu mungkin bukan keturunan asli dari Israel kuno, Mereka ini sebenarnya berasal dari bangsa Turki Khazar yang dulunya melakukan konversi atau pindah agama secara massal. Jadi intinya mereka itu adalah produk budaya, bukan genetika. Oke, itu dia penjelasan dari Pax Judaica dan hubungannya dengan pergerakan geopolitik dunia saat ini. Semoga bisa paham ya dengan cerita yang aku sampaikan. Kalau aku keliru, kalian komen aja di video ini, atau ada teori lain yang lebih masuk akal, komen aja. Dan aku mau tahu dong pendapat kalian gimana. Kalau kalian suka pembahasan ini, silahkan like, subscribe, dan request aja kalau kalian punya topik menarik lainnya. Bye-bye. See you in the next video.